SDK 1 semuanya. Shalom, salam dalam kasih Tuhan bagi kita semua. Kita kembali lagi nih anak-anak untuk mengikuti kebaktian SDK 1 bersama-sama. Nah, kali ini kalian mengikuti kebaktiannya dari kelas masing-masing ya. Tapi nggak apa-apa, walaupun dari kelas masing-masing, kita tetap mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mengawali ibadah kita, mari bersama-sama kita nyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Kalian ikutin bersama-sama dari kelas masing-masing ya. Dinten niki, dintene Gusti, dintene Gusti. Monggo kita asukoreno. Dinten niki, dintene Gusti. Monggo kita asukoreno. Dinten niki, dintene Gusti. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, malas rohabe. Sadarion, hari ini Tuhan, beta hita, malas rohabe. Sadarion, hari ini Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah boleh sampai dengan penuh selamat di sekolah. Saat ini Tuhan, sebelum kami memulai kegiatan kami, belajar kami mau beribadah kepada Tuhan. Pimpin kami sepanjang ibadah ini dari awal sampai dengan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah cinta.
anak-anak, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau bernyanyi satu lagu lagi, Yesus pokok dan kitalah carangnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami semua sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami semua bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak SDK 1 semuanya, firman Tuhan kita di hari ini terambil dari Kejadian 39 sampai dengan 41. Kejadian 39 sampai dengan 41, yaitu menceritakan tentang peristiwa Yusuf. Nah, tema renungan kita di hari ini adalah ayo jangan menyerah. Sekali lagi, tema renungan kita di hari ini adalah ayo jangan menyerah. Anak-anak SDK 1 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita kita yaitu tentang Yusuf, dimulai dari Yusuf yang berada di rumah Potifar. Siapakah Potifar itu? Lalu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Yusuf? Mari kita saksikan bersama-sama ceritanya. Di Kanaan, Bapak Yakub punya 12 anak laki-laki. Anaknya yang ke-11 bernama Yusuf. Saudara-saudara Yusuf merasa iri hati dan membenci Yusuf. Suatu hari, Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk melihat keadaan saudara-saudaranya yang sedang berada di padang untuk mengembalakan domba-domba. Melihat Yusuf datang, karena begitu membencinya, mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Tiba-tiba ketika Yusuf mendekati mereka yang sedang marah mengambil jubah yang sangat bagus yang diberikan oleh ayahnya, melepaskan dari badan Yusuf. Dan mereka lalu melemparkan Yusuf ke dalam sumur yang kering yang berada di padang tersebut. Tetapi mereka berubah pikiran. Akhirnya mereka mengeluarkan Yusuf dari dalam sumur dan mereka menjual Yusuf kepada pedagang Midian sebagai budak. Pedagang Midian itu menjual Yusuf kepada Potifar, yaitu pengawal Raja Firaun di Mesir. Yusuf bekerja di rumah Potifar di Mesir. Dia bekerja dengan sangat rajin dan jujur. Suatu hari, istri Potifar mengajak Yusuf berbuat jahat, tetapi Yusuf menolaknya. Sehingga hal itu membuat istri Potifar marah dan memfitnah Yusuf bahwa Yusuf telah berbuat jahat kepadanya. Dan perbuatan ini dilaporkan kepada Potifar. Sehingga Potifar pun menjadi marah kepada Yusuf, kemudian memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Di dalam penjara, Yusuf tetap percaya dan taat kepada Tuhan.
Dia rajin berdoa dan beribadah hanya kepada Tuhan saja. Di penjara juga, Yusuf bertemu juru minum dan juru roti. Juru minum bermimpi melihat 3 tangkai anggur, kemudian memerasnya dan memberikannya kepada Raja Firaun. Yusuf mengartikan mimpinya bahwa dalam 3 hari juru minum akan bebas dan kembali bekerja di istana kepada raja. Tetapi juru roti bermimpi membawa 3 bakul roti, tapi semuanya habis dimakan oleh burung-burung. Yusuf pun mengartikan mimpi juru roti bahwa dalam 3 hari dia akan dihukum oleh raja. Dan arti dari mimpi yang dikatakan Yusuf itu benar-benar terjadi. Juru minum dibebaskan oleh raja, sedangkan juru roti dihukum oleh raja. Yusuf berpesan kepada juru minum ketika ia akan dibebaskan agar memberitahukan Firaun bahwa Yusuf ini sebenarnya tidak bersalah. Tetapi ternyata juru minum itu lupa dan tidak memberitahukan pesan Yusuf kepada Raja Firaun. Walaupun Yusuf berada dalam kesulitan seperti sekarang ini di dalam penjara, Yusuf tetap setia dan taat hanya kepada Tuhan. Suatu hari di istana Mesir, Raja Firaun bermimpi melihat 7 ekor lembu kurus memakan 7 lembu yang gemuk. Kemudian dia bermimpi lagi melihat ada 7 bulir gandum yang kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk. Pada pagi hari, Raja Firaun akhirnya mengumpulkan semua orang pandai di kerajaannya untuk menanyakan arti dari mimpi tersebut, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya. Lalu datanglah juru minum dan memberitahukan kepada raja bahwa ada seorang Ibrani yang dipenjara dan bisa mengartikan mimpi raja. Kemudian Yusuf dipanggil dari penjara untuk menghadap Raja Firaun, dan Raja Firaun pun menceritakan segala mimpinya. Kemudian Yusuf mulai menjelaskan tentang arti mimpi dari Raja Firaun, bahwa di Mesir akan ada 7 tahun kelimpahan makanan dan kemudian akan datang 7 tahun kelaparan, dan tidak akan ada makanan di Mesir selama 7 tahun. Lalu Yusuf mengusulkan agar mencari seorang yang bijaksana yang dapat menyimpan persediaan bahan makanan di Mesir. Melihat kebijaksanaan dan kepintaran dari Yusuf, akhirnya Raja Firaun menjadi senang karena Yusuf adalah orang yang dipenuhi oleh Allah dan penuh bijaksana. Raja Firaun pun kemudian memilih Yusuf untuk menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir, dan Yusuf dipercaya untuk mengatur seluruh bahan makanan yang ada di Mesir selama 7 tahun kelimpahan tersebut. Sehingga ketika 7 tahun kelaparan datang melanda Mesir, Yusuf dapat membuka persediaan makanan itu dan menjualnya kepada orang banyak. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf melalui kepintaran dan kebijaksanaannya. Nah, anak-anak SDK 1 semuanya, kalian sudah melihat tadi bagaimana kisah tentang Yusuf, dimulai dari dia dijual oleh saudara-saudaranya, dia dibenci, lalu dia dibawa ke Mesir oleh pedagang, lalu dia berada di rumah Potifar untuk bekerja, tetapi dia dilaporkan atas perbuatan jahat, padahal dia tidak melakukannya, sehingga dia harus dimasukkan ke dalam penjara. Dari penderitaan yang dihadapi oleh Yusuf ini, apakah Yusuf menyerah? Tidak. Yusuf tetap berbuat baik dan tetap taat dan berserah kepada Tuhan. Dia diberikan karunia untuk mengartikan mimpi, sehingga Yusuf pun bisa mengartikan mimpi teman-teman yang ada di penjara tadi, kemudian bisa mengartikan mimpi Raja Firaun, sehingga Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir. Anak-anak SDK 1 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Yusuf kita belajar tentang hidup tidak menyerah atau putus asa. Yusuf tetap berusaha melakukan kebaikan-kebaikan dan tetap setia kepada Tuhan. Tuhan terus menyertai Yusuf. Nah, mari anak-anak sekalian, kalian juga diajak untuk jangan menyerah. Kamu baru saja nih memulai sekolah secara onsite kan? Kamu baru lagi memasuki semester yang baru. Pasti banyak perbedaan ketika belajar online dari rumah dan belajar onsite kan? Pasti ada kesulitan-kesulitan dalam menyesuaikan diri lagi. Kalian harus membiasakan diri bangun pagi-pagi, siap ke sekolah, lalu sampai di sekolah harus terus menjaga protokol kesehatan, harus belajar mandiri lagi, dan lain-lain. Nah, begitu juga nih dengan anak-anak kelas 1 yang baru saja mulai belajar di SD. Mungkin ada yang merasa sulit belajar dan lain-lain.
waktu belajarnya lebih panjang, terus pelajarannya makin banyak, ya kan? Tapi yuk, mari kita ingat bahwa semua kesulitan-kesulitan itu, kesusahan-kesusahan itu jangan membuat kamu patah semangat. Mari kita minta pertolongan Tuhan agar kamu dapat menghadapi semuanya itu. Yakinlah, Tuhan pasti menyertai dan menolongmu seperti Tuhan menyertai dan menolong Yusuf pada cerita kita tadi. Nah, anak-anak SDK 1 yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mau mengajak kalian semua supaya ayo jangan pernah menyerah. Bu Ratna yakin nih, anak-anak SDK 1 semuanya pasti bisa berproses dalam semester yang baru ini, di tahun ajaran yang baru ini. Susah, sulit, pasti ada, tetapi ingat, seperti Yusuf tadi yang ditolong oleh Tuhan karena dia juga tidak mau menyerah dan dia selalu taat kepada Tuhan, kalian juga mintalah pertolongan dari Tuhan dan pastinya Tuhan akan menolong kamu melewati berbagai tantangan, berbagai kesulitan di pelajaran-pelajaran yang sulit yang kamu hadapi di semester ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak SDK 1 semuanya. Amin buat firman Tuhan kita di hari ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan Allah bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Anak-anak semuanya, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur hari ini kami anak-anak SDK 1 dapat kembali lagi beribadah bersama-sama meskipun kami melakukan ibadah ini dari kelas kami masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang hari ini mengajarkan kami bahwa kami tidak mudah menyerah karena kami tahu bahwa kami memiliki Tuhan Yesus yang selalu menolong kami bersama-sama dengan kami ketika kami melewati kesulitan-kesulitan saat belajar ataupun saat bersama dengan teman-teman kami di sekolah. Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai pelajaran, kami mau datang kepadamu memohon agar Tuhan selalu menyertai kami, memimpin kami, menolong kami, dan melindungi kami ketika kami belajar di dalam kelas ataupun ketika kami bermain bersama-sama
dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami memohon juga berkati guru-guru kami yang mengajar kami di kelas kami masing-masing. Berikan mereka kesehatan yang baik juga ya Tuhan. Tuhan Yesus yang sungguh baik, kami mau berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sedang bekerja, baik yang dari rumah maupun yang bekerja di luar rumah. Tuhan Yesus juga yang melindungi mereka. Berkati segala pekerjaan mereka ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami ataupun guru-guru kami yang berada dalam keadaan sakit. Mari Engkau yang memberkati mereka, berkati semua obat yang mereka konsumsi sehingga melalui itu mereka boleh memperoleh kesembuhan dan dapat kembali ke sekolah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua kegiatan kami di hari ini hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak SDK 1 semuanya, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa setelah ini kamu menulis buku sekolah minggu pada buku tulis PAK. Lalu setelah itu, sampai di rumah kalian bisa menulisnya di Cola kolom kebaktian seperti yang sudah kita lakukan pada semester-semester sebelumnya. Selamat belajar untuk hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Buat Bapak Ibu Guru, wali kelas yang berada di kelas mengikuti kebaktian bersama anak-anak, terima kasih dan semangat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, dadah.